firman Tuhan berkata bahwa ketika seorang laki-laki melihat dengan matanya dan menginginkan dalam hatinya, dia sudah berzina. Nah, siapa yang bikin laki-laki berzina? Ya iyalah paha-paha. Tidak hanya paha-paha, dada-dada. Dulu beta jauh dari Yesus, dan pernah beta mau kenal Dia. Perempuan bodoh. 3 jenis perempuan bodoh. Yang pertama, perempuan yang memakai kekuatannya untuk menjatuhkan. Tahukah Anda bahwa Anda punya kekuatan? Yang punya kekuatan, angkat tanganmu. Perempuan bodoh yang pertama adalah perempuan yang memakai kekuatannya untuk menjatuhkan. Siapakah perempuan bodoh yang memakai kekuatannya untuk menjatuhkan? Yang pertama, perempuan yang cinta uang, kaya tapi medit. Tahu nggak perempuan itu pintar cari duit? Banyak perempuan yang punya penghasilan lebih besar dari suaminya. Banyak perempuan yang lebih pintar cari duit, muter otak buat nambah penghasilan daripada suaminya. Banyak perempuan yang diberkati dengan materi kaya raya, tapi pelit. Dalam firman Tuhan, dalam Amsal 11. Mari buka Alkitab Anda, Amsal 11 ayat yang ke-16. Harusnya ada di multimedia supaya lebih cepat. Amsal 11 ayat 16, kita baca sama-sama. Amsal 11 ayat 16. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, kata firman Tuhan. Sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Banyak orang berpikir kunci jadi kaya adalah pelit. Mengumpulkan banyak-banyak supaya jadi kaya. Saya ketemu dengan banyak perempuan yang pintar cari duit. Kaya raya, luar biasa. Tapi pelitnya luar biasa. Kalau pelit sama orang lain, mungkin kita agak maklum lah. Tapi yang saya ketemu, sama suami sendiri aja pelit sekali. Tiap bulan gaji suaminya disedot habis. Sampai-sampai suaminya nggak punya uang jajan, ibu-ibu. Saya ketemu yang begini, kasihan. Suaminya jadi minder. Saya tanya satu hari, ini salah satu aja. Banyak yang saya ketemu suaminya bilang, aduh bu, kalau uang bulanan mah udah dipantek mati sama istri saya. Saya nggak pegang duit bu. Setor semuanya. Jadi tiap hari bapak makan siang pakai apa? Saya tanya gitu. Ya dikasih 10.000 bu sehari. Makan apa dong ya ibu-ibu ya? Makan apa? Lotek, nasi telur. Ya gak heran lah suamimu bisulan semua. Perempuan itu punya kekuatan mengelola keuangan. Ada yang gak punya, tapi ada yang pinter. Yang pinter mengelola keuangan, angkat tangan. Tapi kira-kira jangan pelit pisan atunya. Memakai kekuatannya untuk menjatuhkan. Ya ampun, suaminya sampai dikasih uang makan teh cuma 10.000, 6.000, dihitungin lagi ketoprak sepiring 7.000, ya udah cukup katanya. Sama es teh tawar gitu kan, 10.000 udah. Aduh kasihan. Laki-laki itu kalau nggak pegang uang di dompet nggak percaya diri. Apalagi kalau nggak punya kartu kredit ya sayang. Kalau suami saya sih memang sih saya atur uangnya tiap minggu nggak boleh pegang banyak-banyak di dompet. Soalnya turunan Manado. Ada berapa habis berapa. Apalagi khotbah melulu di gereja. Persembahan royal kan. Begitu dia buka dompetnya, hand kosong. Kemana itu? Persembahan katanya gitu. Generous sekali ya. Terus bahayanya gini.
Dia punya kartu kredit. Percuma pelit sama suami saya, dia gesek aja kartu kredit. Yang bayar siapa? Saya juga, Menteri Keuangannya. Nah, perempuan-perempuan yang pintar cari duit, punya kekuatan, pintar mengelola keuangan, pintar cari ekstra tambahan. Saya mau kasih tahu, jangan pakai kekuatanmu untuk menjatuhkan. Jangan pelit. Karena dalam Amsal 31 ayat 20, ya, dibilang gini. Ia memberikan, Anda tahu Amsal 31 tentang wanita bijak. Ayat 20 bilang gini, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Anda mau jadi wanita bijak? Murah hatilah. Ulurkan tanganmu bagi yang tertindas. Ulurkan tanganmu kepada yang miskin. Anda tahu bahwa kunci kerajaan sorga, prinsip kerajaan sorga itu selalu berbanding terbalik dengan prinsip dunia. Ketika dunia mengatakan ketika engkau memberi engkau jadi kurang, justru prinsip firman Tuhan kebalikan. Ketika kita menabur, kita sedang menginvestasikan penyediaan Tuhan bagi kita dan anak cucu kita di waktu yang akan datang. Katakan amin. Wanita yang kuat yang menjatuhkan yang kedua adalah perempuan cantik tapi tidak bermoral. Perempuan yang memanfaatkan kecantikan dan kemolekannya untuk menjatuhkan pria dan yang parah tidak merasa bersalah. Saya senang melihat wanita-wanita cantik yang menjaga body, nge-gym terus, diet terus, bilangnya makan salad mulu, tapi giliran gak dilihat orang hajar sotomi. Saya senang ya, perempuan pada jaga body itu harus, amin. Karena kalau kita gak jaga body, suami kita tiap hari lihat awewe teh gelis pisan atunya. Pulang ke rumah teh yang dilihat inem. Penting jaga body, penting dandan. Anda pikir kenapa saya dandan? Saya tuh padahal males dandan, sukanya tuh casual, sederhana, simple. Tapi saya ngelihat suami saya tuh khotbah kemana-mana. Anda tahu dong orang kalau ke gereja itu dandan tuh habis-habisan. Udah gitu yang parah, mereka langsing-langsing, putih-putih, rambutnya keluntung-keluntung. Duduk paling depan, angkat kaki, pahanya putih sekali. Bertobat kalau ada perempuan yang kayak gitu. Jangan menjatuhkan suami orang. Anda tahu firman Tuhan berkata bahwa ketika seorang laki-laki melihat dengan matanya dan menginginkan dalam hatinya, dia sudah berzina. Nah, siapa yang bikin laki-laki berzina? Ya iyalah paha-paha. Tidak hanya paha-paha, dada-dada. Saya senang Anda berbodi bagus. Senang banget lagi. Senang, saya aja yang cewek senang ngelihatnya, apalagi cowok coba. Tapi maaf, jangan pakai kekuatanmu untuk menjatuhkan. Tuhan kasih Anda kemolekan untuk dinikmati suamimu. Future husbandmu. Anda pengen dapat pacar, jangan jual bodimu. Karena yang Anda peroleh bukan cinta tapi nafsu. Amsal 11 ayat 22 bilang gini, seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Bayangin, ada gunanya nggak tuh anting-anting emas dijungur babi? Wow, keren. Babinya cantik. Ada gitu? Useless. Buang-buang duit. Wanita cantik yang tidak susila disamakan dengan babi yang pakai anting-anting di hidung. Artinya gini, lu cakep tapi jelek banget. Sia-sia banget hidupnya. Mainnya kok di rawa-rawa. Tahukah Anda wanita itu berharga? Anda berharga. Dan izinkan saya bilang ini, hargailah dirimu sendiri. Value yourself. Saya mau tanya, barang yang mahal itu gampang-gampang gak dipegang orang? Enggak dong. Tahu gak berlian yang 1 karat ke atas, 2 karat ke atas, 3 karat ke atas, Anda ngelihatnya aja pakai sarung tangan. Anda gak bisa main, 5 karat kayak gini toh. Gak bisa. Anda megangnya mesti pakai sarung tangan. Yang jaga aja pakai sarung tangan. Kebetulan mama saya jual berlian, jadi saya tahu. Dengar baik. Amsal 30 ayat 20 bilang gini, inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata,
aku tidak berbuat salah. Banyak wanita cantik yang tunasusila, itu udah bikin dosa tapi nggak rasa salah. Anda pikir berbuat dosa itu hanya ketika Anda main gila sama suami orang? No. Tapi ketika Anda tidak jaga penampilanmu, Anda memanfaatkan kemolekanmu, Anda bangga dengan dadamu, Anda perlihatkan belahanmu. Saya mau kasih tahu, itu nggak cantik banget. Dari saya masih sangat muda, saya bersyukur saya kenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu memerdekakan. Bahwa saya tidak perlu menonjolkan bagian-bagian tubuh saya untuk saya diterima dan dihargai orang. Bahwa saya tidak harus tampil seksi supaya saya dicintai. Jojo, waktu pacaran sama saya, dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa ya, yang menanamkan nilai sejak pacaran kepada saya gini, kamu gak boleh pakai rok mini, kamu gak boleh pakai baju yang transparan, kamu gak boleh pakai baju yang dadanya kerendahan. Dia bilang, kamu harus jadi teladan. Jojo ngajarin saya harus jadi teladan. Makanya kalau ada cowok-cowok yang minta ceweknya gini, satu hari ada DM masuk ke Instagram saya, anak perempuan bilang gini, Kak, coba lihat deh WA pacarku. Pacarnya bilang gini, Yang, kamu lagi pakai apa? Oh, aku pakai kaos putih, celana pendek merah. Wow, dalamannya apa? Ditanya, maaf, beranya warna apa? Terus yang cewek bilang, jangan ngomong-ngomong kayak gitu risih aku. Saya nggak habis pikir, bagaimana Anda bisa mencintai seorang laki-laki yang tidak menghargai Anda? Ada anak muda ya soalnya ya. Bayangin, Jojo sebaliknya. Jangan pakai baju yang kebuka-kebuka. Ada laki-laki tuh yang bangga kalau istrinya seksi sekali. Ada laki-laki yang kasih tahu sama salah satu teman saya, ya, suaminya bilang sama dia, saya suka kamu tampil seksi. Bayangin. Jadi istrinya kemana-mana itu, aduh alamak, dadanya bulat sekali. Pahanya putih sekali. Bukannya saya ngiri, tapi gerah gitu loh ngelihatnya. Saya sendiri karena tidak biasa, karena dari muda punya pacar yang kayak gitu, jadi nggak biasa sampai tua gini, nggak biasa pakai baju yang kelihatan tuh risih gitu, sampai-sampai nggak pernah pakai baju yang tanpa lengan kalau di tempat umum. Berenang aja, kalau ada orang yang saya kenal saya nggak mau, saking malunya. Nah herannya wanita cantik banyak yang nggak tahu malu. Semakin Anda cantik, harusnya Anda tidak jual murah diri Anda. Amsal 7 ayat 18, saya potong karena ceritanya panjang di ayat itu. Dikatakan gini, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ini tante-tante girang yang kesepian. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Janganlah hatimu membelok ke jalan perempuan-perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut, ke ruangan maut. Cerita ini tentang bagaimana seseorang perempuan menjatuhkan orang-orang hebat, orang-orang muda. Kalau Anda digoda, pastikan Anda berpikir bahwa Anda akan merusak hidup orang lain. Bukan hanya merusak hidup Anda. Dan tahukah Anda bahwa ketika Tuhan memberimu kekuatan, harusnya kekuatan itu dihargai. Bukannya disalahgunakan. Mana yang lebih menyenangkan? Dihargai, dikagumi, atau dipandang rendah? Yang mana? Dihargai.
menghargai. Tapi banyak wanita cantik yang gak bisa menghargai dirinya sendiri dan lebih senang dipandang seksi daripada dihormati. Kak Heni lagi musim pakai celana pendek, hot pants. Namanya aja ada hot pants. Hot banget kalau pakai pants itu. Ya, the pants make you look hot. Celananya bikin Anda kelihatan hot. Katakan hot. Well, Kak Heni pakai celana pendek gak? Pakai kalau di rumah. Pakai kalau ke Bali. Tapi sependek apa? Kalau di rumah, pendek dong. Yang lihat kan Jojo. Kita kebalik. Di rumah pakai daster. Panjang. Udah kayak embok-embok. Mau beli apa? Mau beli apa? Tapi di luar yang ada orang banyak, tukang bersihin jalan, supir-supir. Nah tuh kita pakainya yang segini. Suami kita juga aneh kali sama kita. Kalau saya keluar rumah ke mall gitu pakai celana pendek misalnya, itu udah malam yang sepi, gak ada orang, sama Jojo berdua-duaan, gandengan tangan nonton berdua gitu. Tapi gak pendek banget, paling sejengkal dari lutut, lumayan lah kan. Kecuali Anda gak setuju, ya lain kali saya gak pakai lagi. Saya gak mau jadi batu sandungan sih, celana pendek gak bawa kita ke sorga juga. Intinya gini, pastikan hidupmu jadi teladan, bukan jadi batu sandungan. Perempuan harus ngerti, cantik itu anugerah. Tahu nggak sih? Ini kan perempuan semua, salah sendiri cowok-cowok ngapain di sini? Makan bakso sana di depan. Yang perempuan dengar, tahu nggak sih? Punya bubi yang seksi itu anugerah sekali loh. Ngerti bubi nggak? Kalau nggak ngerti tanya sebelahnya. Bakpao. Ah. Punya bubi yang seksi itu anugerah sekali. Nggak semua perempuan punya. Apalagi kencang. Kita yang udah melahirkan, udah menyusui, udah kendol-kendol kemana-mana, oi. Udah kayak dodol. Kalau Anda punya yang bagus sekali, jangan sengaja dikasih lihat, dimajuin lagi. Kalau jalan gini. Bikin ngiri aja loh. Tapi yang saya mau ngomong gini, Anda harus hargai. Itu anugerah Tuhan. Yang harusnya dinikmati suamimu seorang diri. Masa bagi-bagi? Oh, maaf. Kalau nunduk pakai baju lewek, nunduk lagi. Yang lihat supirmu, aduh. Anak muda, gantian ya. Kalau kamu mau cari pacar, pasangan hidup yang baik, gak perlu menunjukkan keseksianmu. Kasih itu menutupi segala macam kekurangan. Kalau kamu tampilin bodimu, yang kamu dapat itu cuma nafsu. Dan itu gak akan kekal. Ketika kamu hamil, punya anak, saya kasih tahu, tidak ada yang kekal. Yang kencang jadi kendor, yang mulus jadi keriput. Tahu gak sih, waktu saya masih gadis, dengan tinggi 168, berat 48, tinggi semampai, lengan kecil sepertiga dari ini, celana nomor 27, seksi banget, kaos size 8, kecil, extra S. Aduh itu mah ya, cowok-cowok udah. Tiba-tiba saya punya anak, kembar, dari berat 50 waktu nikah, saya naik jadi 80. Tak ada yang kekal, percayalah. Habis itu saya diet, saya olahraga, nggak turun-turun.
terakhir waktu saya sempat kurus banget cuma 60. Masih kelebihan 10. Mending kalau yang lebih tuh di daerah yang saya mau. Masalahnya gedenya di tempat gak jelas. Kalau dari pacaran yang kamu tonjolkan adalah bodimu, bagaimana ketika kamu sudah gak seksi lagi? Apakah dia tetap cinta sama kamu? Gak heran waktu masih hamil pun suami-suami udah selingkuh. Yang udah badannya sama kayak saya ngerti banget pasti. Perempuan yang bijak menghargai dirinya sendiri dan takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 22. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, perempuan bodoh itu malu-maluin suaminya. Tapi perempuan yang bijak membuat suaminya dihargai orang. Adalah laki-laki yang bodoh, yang senang istrinya tampil seksi di depan umum, mengumbar badannya sendiri. Saya nggak habis pikir, bagaimana aset properti pribadi bisa dibagi-bagi gratis seperti itu. Kalau rumah aja nggak mungkin dibagi gratis, kenapa body istri dibagi-bagi gratis? Yang kedua, perempuan yang bodoh adalah perempuan yang merusak rumah tangganya sendiri. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Apakah hari ini Anda membangun rumah tanggamu dengan baik atau malah meruntuhkannya dengan tanganmu sendiri? Perempuan seperti apa yang meruntuhkan rumah tangganya dengan tangannya sendiri? Yang pertama, perempuan cerewet. Perempuan yang cerewet dan suka bertengkar. Saya mau kasih tahu bahwa menikah dengan istri yang cerewetnya minta ampun, itu seperti neraka di bumi. Menderita dan tidak bisa kemana-mana. Tahukah ketika kita menikah secara Kristen, kita tahu bahwa kita tidak boleh bercerai. Bayangkan kalau suami kita menikah dengan kita dan kita baru ketahuan aslinya cerewet banget. Waktu pacaran, lemah lembut sekali. Sayang, kamu mau makan apa? Oh, kamu terlambat. Berapa lama? 3 jam. Oh, enggak apa-apa. Kenapa sayang? Aku harus terima apa adanya. Oh, siap. Tapi begitu nikah, kamu kemana aja? Kenapa nggak telepon aku? Aku tunggu 3 jam, kamu tahu panas sekali. Bla. Baru ketahuan setelah nikah. Saya mau kasih tahu, suamimu akan teriak gini, Tuhan aku terjebak. Masalahnya pernikahan Kristen, no turning back. Kalau lu bisa di refund kali. Masalahnya dia takut Tuhan, gak mungkin dicerain. Jangan sampai kita membuat suami kita merasa terjebak. Menikah dengan perempuan yang cerewet itu seperti hidup di neraka dan gak bisa kemana-mana. Saya sebagai perempuan aja gak tahan sama teman perempuan yang cerewetnya minta ampun, ngomong gak ada habis-habisnya, ngomong gak ada titik koma, ketemu sejam, ngomong sejam setengah malah. Hei, wanita Allah dengar. Jangan sampai pria yang menikah dengan kita menyesal. Jangan terus suka bertengkar. Jangan memicu pertengkaran. Perempuan tuh kalau keinginannya gak diturutin, dicari gara-gara. Pertengkaran hebat pun terjadi. Amsal 21 ayat 9 bilang gini, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bayangin, kalau bisa minggat tuh minggat suamimu. Perempuan yang bijak itu malah mendirikan rumah, bukan menghancurkan. Perempuan yang lemah lembut dan sabar. Amsal 31 ayat 26 bilang, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Katakan sebelah kanan kirimu, sebelum ngomong mikir. Kelemahan perempuan di sini, kalau ngomong tuh ceplas-ceplos, gak pakai dipikir.
Pikir sebelum ngomong. Pikir tuh gini, apakah perkataan ini memberkati, membangkitkan, membangun, membuat keadaan lebih baik. Atau kayak lepaskan perkataan ini, merusak hubungan, mempermalukan, menyakiti, melukai. Sangat sulit menyembuhkan hati yang sudah dilukai. 1 Petrus 3 ayat 1 bilang gini. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kalau kita mau bangun rumah kita, jangan cerewet. Perkataan kita harus lemah lembut. Keluar dari mulut kita itu dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di mulut kita. Dan dengar, suami kita itu nggak akan bisa berubah hanya karena banyaknya omelan kita. Yang bisa mengubah suami kita itu kelakuan kita. Apa artinya? Jadilah istri yang menginspirasi. Mungkin ada yang mengeluh di sini. Bu Heni, saya menikah sama suami yang nggak jadi imam. Dia nggak pernah ngajarin anak-anak berdoa. Dia nggak pernah bikin mesbah keluarga. Dia nggak pernah anak-anak diajarin firman Tuhan. Sedangkan dia pelayanan khotbah di depan, tapi anak saya dia nggak pernah khotbahin sama sekali. Ada yang begitu? Ada yang kecewa suaminya nggak jadi imam? Saya mau kasih tahu, jangan dihakimi. Jadilah inspirasi. Bangun pagi, doakan anakmu. Siapa yang tiap pagi sebelum anak sekolah didoain? Luar biasa. Sesibuk-sibuk apapun saya, sesubuh-subuh apapun saya tidur, saya selalu bangun pagi untuk mendoakan anak-anak saya. Saya ajak mereka berdoa dari kecil sampai besar, gak pernah berhenti. Saya ajarin mereka firman Tuhan. Kok suaminya gak ngajarin? Kita gak bisa menghakimi suami kita. Itulah fungsi suami istri, saling melengkapi. Kita harus jadi penolong. Ketika suami saya ada di rumah, dia doain anaknya. Ketika dia tidak capek sekali, dia yang ajak mereka doa pagi. Dia yang berkati anak-anaknya. Tapi dengar, jangan jadi masalah. Tunjukkanlah keteladanan lewat hidup kita. Amin. Jangan jadi perempuan cerewet yang taunya menghakimi. Anda mau rumah tanggamu bahagia? Pakai prinsip kasih. Kita gak bisa mengasihi kalau kita tidak berhenti menghakimi. Katakan sama-sama, saya tidak bisa mengasihi kalau saya tidak berhenti menghakimi. Tahukah Anda bahwa perkataan mulutmu adalah berkat? Tahukah Anda bahwa ucapanmu adalah doa? Bayangkan kalau suamimu terus Anda bombardir dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Memang kamu laki-laki yang payah, kamu tidak bisa jadi imam bagi keluarga, kamu tidak bisa jadi teladan, perbuatanmu begini dan begitu. Dengar, apa yang Anda ucapkan adalah doa. Jadi hati-hati karena mulut punya kuasa. Perempuan bodoh itu merusak rumah tangganya ketika dia tidak mengatur rumah tangganya dengan baik. Saya ketemu wanita-wanita yang benar-benar gak ngurus rumah tangganya. Bangun siang, terserah pembantu mau masak apa, terserah anak mau dijemput siapa, anak mau makan apa. Rumahnya berantakan, tiap hari kerja, pulang kerja alasannya capek. Weekend udah pergi lagi, gak diurus rumah tangganya. Amsal 31 ayat 15 berkata, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ayat 21. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Zaman sekarang perempuan banyak yang kerja. Zaman sekarang banyak perempuan yang juga membantu suaminya, jaga toko sama-sama. Punya karir juga, pelayanan juga. Apakah salah? Tidak. Tapi ingat, tanggung jawab seorang perempuan adalah mengurus rumah tangganya. Perempuan yang bodoh merusak rumah tangganya sendiri. Dia cari duit, dia gak mau urus rumah. Prinsipnya di mana? Prioritas waktu. Ketika Anda punya waktu itu harus diluangkan. Waktu itu harus diciptakan. Gak bisa Anda bilang, saya sibuk. Semua orang juga sibuk. Coba, mau adu sibuk, kita adu. Pertama, saya mesti ngurus 3 orang anak saya
dan suami saya, berarti 4. Saya mesti ngatur kantor, karena di rumah kami jadi kantor yayasan. Saya harus ngurusin staf-staf di kantor yayasan. Kemudian harus ngurus program seluruh Indonesia. Kemudian saya harus khotbah hampir setiap hari. Mesti siapin firman, kan gak bisa asal cuap-cuap aja. Terus saya harus ke pedalaman sebulan sekali, minimal 3-5 hari. Ada yang sampai seminggu, sampai 10 hari kalau ke Papua. Bayangin, hampir gak punya waktu untuk diri sendiri. Apa yang saya lakukan? Prinsipnya cuma di prioritas waktu. Ketika kita punya waktu, hiduplah disiplin, tertib. Dan saya pakai waktu-waktu luang saya untuk hal-hal yang berguna dan penting. Nomor 1 prioritas saya, suami dan anak-anak. Ketika saya punya waktu, saya tidak pergi kongko-kongko sama teman-teman di kafe. Saya tidak pergi ke mall ngabis-ngabisin waktu muter-muter lantai G sampai lantai 5. Saya nggak pergi ke Mangga 2. Saya nggak pernah ke pasar cari-cari sayur, itu tugas pembantu. Buang waktu. Dulu saya nggak ngerti waktu. Saya pikir anak-anak makan harus saya yang masak. Saya ke pasar pagi-pagi, bayangin udah capeknya setengah mati masih ke pasar subuh-subuh. Terus saya masak buat anak-anak saya. Nah, anak-anak saya sama siapa? Sama susternya. Rugi nggak coba? Mendingan waktu yang ada, kita harus memilih. Lebih penting kita yang ke pasar dan masak atau kita sama anak kita? Kalau bisa ada orang lain yang memasakkan, lebih baik waktu kita yang sisa itu buat anak kita. Masa anak kita diurus pembantu kita? Masa pembantu yang urus suami kita? Gak heran banyak suami jatuh cinta sama inem-inemnya. Saudara dengar, masalahnya cuma di prioritas waktu. Jangan sampai gak urus rumah tanggamu. Setiap hari saya kontrol di rumah masak apa. Saya udah bikinin menu, udah atur uang belanja. Saya belikan 1 bulan sekali grocery di supermarket, kemarin saya belanja ke supermarket. Saya pastikan anak-anak saya tiap pagi sarapannya ada, yang dibawa ke sekolah tuh apa, saya udah aturin, saya udah siapin semua di kulkas. Pembantu tinggal lakukan yang saya suruh. Pembagian tugas, saya kumpulin staf-staf saya duduk di rumah itu, saya kasih tahu, oke, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu tanggung jawabnya ini dan ini, kamu tanggung jawabnya ini. Masing-masing ngerti kerjaannya. Itu fungsinya kita di rumah. Harapin laki-laki yang ngurus semuanya, no way. Suami itu paling pantang turun ke dapur. Kalau suamimu pintar masak, bersyukurlah. Tapi jangan sampai suamimu urus-urus pembantu di rumah, itu udah turun di derajatnya. Pembantu itu lebih sakit hati kalau suami kita yang marah daripada kita. Masa suami ngurusin pembantu? Nggak level lah. Itu tugas kita, amin. Jangan sampai, saya wanita karir. Alasan aja. Atur waktumu, bangun lebih pagi. Kurangi waktu senang-senang sama teman yang gak jelas ngomongin bacang ini, sotomi itu. Kurangi. Amin. Saya atur prioritas saya cuma untuk anak dan keluarga saya. Seminggu sekali, 2 kali saya makan sama mama saya. Jauh lebih penting ketimbang hahaha sama teman-teman ngomongin soal perut buncit. Buat apa? Perempuan bodoh yang merusak rumah tangganya. Contoh lainnya adalah perempuan yang tidak mengelola keuangan dengan baik. Amsal 31 ayat 10 bilang gini, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wow. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Satu kali ada seorang ibu yang konseling sama saya, dia bilang gini, Bu Heni, suami saya pelit. Saya aja nggak tahu sebenarnya penghasilan suami saya berapa. Saya nggak dikasih akses ke banknya. Saya cuma dikasih kartu kredit 1 dan jatah uang sayur setiap bulan, ya segitu, saya harus cukupin. Dia nangis, dia bilang kurang Bu Heni, saya dipaksa harus bisa nyukupin uang sayur sebulan 2 juta. Udah segitu aja katanya. Kadang-kadang ada yang ngeluh, 1 bulan 10 juta itu udah semuanya, gaji pembantu, listrik, air, uang sekolah anak, uang sayur, udah perpuluhan, persembahan, semua ada all in, hebat ya. Nah, 10 juta masih bagus saya bilang, tahu nggak suami orang ada yang ngasih cuma 1 juta? Saudara, kita mengeluh suami kita nggak ngasih kita uang lebih, suami kita yang pegang uang, kita nggak pegang uang.
Kalau saya lebih tertarik kepada alasan di belakangnya. Kenapa? Kenapa suami sampai nggak mempercayakan keuangan ke istri? Mungkin banyak perempuan yang tidak bijak mengelola keuangan. Nafsu lebih gede daripada kemampuan. Shopping asal lihat sale udah borong. Apalagi baca banner di depan dekat sana. Borong sampai habis. Waduh, itu dicuci otaknya. Sale 50 plus 20 borong sampai habis. Tipuan mata. Belajarlah ngirit. Belajarlah mengelola keuangan dengan baik. Jangan selalu beli yang Anda mau, belilah yang Anda butuh. Sesuatu yang Anda tidak pakai selama setahun berarti itu Anda tidak butuh. Sebelum Anda beli, berpikir akan dipakai berapa kali ini kira-kira. Contoh, sepatu. Perempuan itu lapar mata. Sepatu nggak cukup satu. Ada amin. Terus tas gak cukup satu. Saya kan awewe. Ngerti. Tapi sebelum Anda beli sepatu hijau, bertanyalah berapa kali Anda akan pakai itu sepatu hijau. Lihat di lemarimu, baju hijau ada berapa? Hiji. Sepatu perlu gak? Gak perlu. Saya mau tanya, sepatu kita warna-warni yang paling sering kita pakai warna apa? Kita kalau udah lihat ibu-ibu pakai hak tinggi-tinggi, yang ada motek-moteknya banyak, seksi banget ya. Aduh keren banget dia jadi kayak tinggi banget gitu loh. Tinggi banget. Saya mau tanya, ada yang bilang pakai sepatu tinggi enak, angkat tangan. Tapi kenapa kita punya sepatu tinggi beberapa? Ayo, banyak sekali. Why? Lapar mata. Padahal yang kita pakai sepatu apa? Sepatu teples, teplek, ceper, flat shoes. Ketika kita pakai high heel, tekanannya itu kena di tulang belakang. Lama-lama katanya kita bisa jadi bongkok, saudara. Oh bagus buat betis biar panjang. Aduh betis mau udah buntut ya buntut aja. Gak bisa pakai high heel sepatu kaki betis jadi kecil. Lihat aja Agnes Monica. Dia rajin olahraga, betisnya gede juga. Dengar baik, bijaklah mengelola keuangan. Sebelum Anda beli, tanya akan berapa kali kita pakai ini. Kenapa suami gak percaya sama saya? Kenapa suami gak kasih uangnya ke saya? Mungkin saya yang gak bisa menunjukkan bahwa saya bisa mengelola. Mungkin suamimu lihat, lapar mata, lihat ini beli, lihat itu beli, lihat ini beli. Beli gak cukup satu, kalau udah cocok, segala warna dibeli. Yang begitu, katakan hahaha. Well, kalau kita ingin dipercaya suami kita, belajar bijaksanalah. Pandailah mengelola keuangan. Tapi saya mau bilang gini, suami istri itu kelebihannya beda. Kalau memang ada suami yang kerja di bank, apalagi seorang akuntan, udah jelas dia lebih pintar pegang uang. Udah jangan marah, udah biar dia aja. Yang penting uang anak sekolah ada, uang sayur dicukupin, uang listrik, air, cicilan rumah semua jalan. Anda malah seneng lagi. Tahu gak ngurus duit tuh pusing. Gak cukup juga suami gak mau tahu. Saya pegang uang. Di rumah tangga kami, saya sama Jojo saya yang urus uang. Marah-marah juga kadang-kadang. Kenapa? Saya bilang gini, aduh Jojo memang sih benar semua duit lu kasih gua. Tapi lu gesek kartu kredit terus yang bayar siapa? Gua juga. Sementara saya gak suka belanja. Saya suka belanjanya itu buat oleh-oleh. Kalau saya pelayanan ke luar negeri, keluar kota, aduh gak pernah tuh gak nenteng hadiah. Kata mama saya sinterklas. Belinya orang melulu gitu. Sampai di rumah tuh ada satu lemari khusus oleh-oleh. Siapa aja ulang tahun udah siap tuh kadonya. Bayangin tuh, asik gak kerja sama saya? Asik ya? Nah, saya belajar, ngirit. Saya merasa saya gak butuh, saya gak beli gitu. Kalau saya belajar ngirit, awalnya ini, kuncinya ini. Jangan sering-sering ke mall. Kalau Anda mau ngirit, matamu itu harus pakai kacamata kuda. Tapi susah juga kalau kakinya ke mall aja. Ke ITC lagi, ke Ramayana lagi, ke Lotte lagi. Segala dibeli, apalagi, sale. Beli selosin.
Dengar baik, disiplinkan dirimu, pakai catatan belanja. Ke supermarket itu ditulis yang dibutuhkan apa. Terus tulis sebulan itu butuhnya berapa. Kalau misalnya Superpel, cuma butuh berapa sih seminggu satu sase, yang gede segini ya. Ya kan, yang 900 mili katakan. Berarti sebulan butuh berapa? 4, seminggu 1. Ya beli cuma 4 gitu. Tapi ada prinsip keuangan yang begini. Kalau barang yang sering kita pakai dan memang kita butuhkan untuk keseharian, lagi murah, beli banyak-banyak. Stok setahun kalau perlu. Kenapa? Karena pada pembukuan keuangan akhir tahun, kita akan ngirit banyak. Seperti apa? Kecap, minyak sayur, ya. Apalagi? Rinso, sabun mandi, odol. Nah kalau lagi sale banget, beli banyakan. Nah ya asal jangan expired, betul. Saking pelitnya cari yang udah kadaluarsa. Aduh cenah. Jangan dong ya. Kemudian prinsip keuangan yang lain. Jangan sering ke mall. Jangan sering liatin IG. Jualan baju ini. Jualan baju itu. Jual makanan ini. Katanya mau diet tapi yang di follow kuliner Bandung. Kuliner Jakarta. Kuliner Bogor. Yang kita lagi diet ngelihatnya babi kecap. Babi rica. Ikan panggang. Ya lapar lah. Amin. Jadi kalau mau belajar ngirit, jangan lapar mata. Mendingan follow batik tangan pengharapan aja. Yang saya pakai ini ibu-ibu, keluaran terbaru. Murah meriah. Minta diskon nanti ya. Baru keluar. Nah, mending tuh berbuat amal tapi plus dapat hadiahnya. Berbuat baik 2 kali tuh. Pertama baik kepada orang lain karena Anda beli batik tangan pengharapan, 1 item kasih makan 10 anak. 1 kaos bisa kasih makan 10 anak. Kaos kita positif by YTP. Itu bisa kasih makan 10 anak 1 kaos. Nah, tapi Anda berbuat baik kepada diri sendiri. Anda senang, Anda dapat hadiahnya. Dan berbuat baik kepada orang lain, beliin buat kado juga. Luar biasa kan? Nah, kalau Instagram tangan pengharapan harus di follow, yang lain jangan ya. Haleluya. Intinya gini, jangan merusak rumah tanggamu dengan tidak pintar ngelola keuangan. Suami kita kerja keras, masa suruh mikirin lagi bayar cicilan rumah, masih bayar air, bayar listrik, bayar gaji pembantu, yang jelimet-jelimet perintilan-perintilan, buku anak, fotokopi, gini-gini. Urusin. Nah, satu hari saya ketemu dengan seorang ibu. Dia ngutang terus di warung. Ini juga cilaka. Jangan jadi ratu ngutang. Uang suamimu sebanyak apapun gak akan pernah cukup. Jangan punya mentalitas hutang. Lihat kanan kirimu, mukanya muka kredit gak? Jadilah wanita yang bijaksana mengelola keuangan. Yang mau katakan amin. Jangan lupa bayar perpuluhan. Haleluya. Ya. Kalau Anda ingin suamimu lebih diberkati, lakukan 2 hal. Ulurkan tanganmu kepada yang tertindas. Dan kembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, perempuan bodoh manja. Perempuan yang bodoh itu perempuan yang manja. Enak saya. Perempuan manja itu perempuan yang seperti apa? Perempuan yang berpikir, aku lemah, gak bisa apa-apa, gak punya kepintaran apa-apa Bu Heni. Aku makhluk yang lemah, angkat air 1 ember aja gak kuat. Tahukah Anda? Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada 2 kata di situ yang Anda harus garis bawahi. Yang pertama penolong, katakan penolong. Yang kedua sepadan. Apa artinya penolong? Able to help. Mampu menolong. Kemudian penolong itu stronger. Karena yang menolong pasti lebih kuat. Kemudian sepadan. Sepadan artinya equal, sama kuat. As strong, katakan as strong. Sama kuat. The same ability. Sepadan artinya punya kemampuan yang sama, punya kekuatan yang sama. Mari buka mata kita. Pekerjaan apa di dunia ini yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan?
perempuan itu bisa jadi apa saja. Saya ingat suatu hari ketika saya tunangan sama Jojo tahun 2009. Jojo ternyata punya penyakit fatty liver. Fatty liver, hatinya penuh lemak. Dia kolaps, langsung badannya panas 40 derajat dan tidak bisa bangun sama sekali. Dia tergeletak 1 bulan. Saya ingat itu kami tunangan di Jakarta. Kami harus balik ke Australia. Jojo paksa badannya untuk masuk ke pesawat terbang. Karena harus jalan kan. Tahu nggak? Saya tuh kurus waktu itu. Masih kurus gak segede gini ya. Masih kurus banget. Tapi karena Jojo sakit. Saya kasihan sama dia. Koper cabin kami berdua. Tahu kan koper cabin yang kecil yang kita naikin ke pesawat tuh. Kan lumayan berat juga ya. 8-10 kilo lah satu koper. Itu saya angkat dua-duanya. Mana mau ketinggalan pesawat lagi karena Jojo jalannya lama gitu kan. Dia pegangin perutnya. Ternyata fatty liver itu bikin perutnya sakit. Dia pegang pinggangnya terus begini. Dia jalannya lama. Aku bilang, ayo say, sedikit lagi say. Ayo, kita nanti ketinggalan pesawat mau boarding gitu. Saya ingat-ingat itu. Kok gue kuat amat gitu ya. Padahal kalau dalam keadaan biasa-biasa, satu aja tuh, aduh tolong saya. Giliran Jojo lagi sakit, saya jadi kuat banget. Sebenarnya kita punya kekuatan yang sama dengan laki-laki dan punya kemampuan yang sama. Gak ada pekerjaan di dunia ini yang gak bisa dilakukan perempuan. Tapi perempuan yang bodoh itu manja. Dia pikir, aku lemah, gak bisa apa-apa, cuma bisa ngurus anak aja. Amsal 31 ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Jadi petani juga tuh. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Kita baca sama-sama Amsal 31 ayat 19. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pelintar. Ayat 24. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Perempuan yang bodoh itu malas. Malas bekerja. Manja. Sebenarnya perempuan yang manja itu cuma males. Alasan aja dia gak bisa. Apa sih perempuan yang gak bisa? Saya mau cerita. Dulu waktu kami pulang ke Indonesia tahun 2006 bulan Januari. Tiba-tiba saya seperti tersadar bahwa saya tidak punya kemampuan apapun yang melebihi rata-rata. Saya sampai mikirin satu-satu. Jahit gua gak pinter. Gunting rambut, gua gak pinter. Dandan gak pinter. Apa ya? Jadi apa coba? Masak gak pinter. Bisa, jadi semuanya tuh bisa, cuma gak pinter gitu loh. Biasa-biasa aja, semuanya rata-rata. Saya sampai merasa down, merasa gini, kok gue jadi perempuan mediocre banget gitu. Biasa semuanya, gak punya keahlian apa-apa. Nanam bunga mati. Kok gak punya kepintaran apa-apa gitu. Ngurus anak juga gak hebat banget, gak kayak ibu-ibu lain yang aduh anaknya dianterin les piano lah, lomba ini, lomba itu. Duh saya emang gak mau. Gak punya kepintaran apa-apa. Berapa banyak ibu-ibu yang ngalamin kayak saya, kayak merasa gak punya kelebihan apa-apa gitu. Nah, saya akhirnya mengejar Tuhan. Dari kesadaran bahwa saya gak punya kemampuan apa-apa, saya kejar Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang tahu kekuatan kita. Kita semua punya kekuatan. Jangan terpuruk dan menjadi lemah.
Jangan merasa kamu gak bisa apa-apa. Ketika suamimu kesulitan keuangan, dia mungkin dipecat dari pekerjaan, atau gajinya tidak mencukupi kebutuhan bulanan kalian. Harusnya Anda bangkit dan jadi penolong. Banyak perempuan gini, taunya ngerongrong nolongin enggak. Udah tahu suaminya cuma jualan kue di pasar, tapi dia tiap hari bawa anaknya ke mall, main lollipop, yang satu kali masuk 300.000. Coba, piara anjing lagi, ngasih makan anjing tuh gak murah. Udah tahu suaminya gajinya pas-pasan, tapi bawa anaknya ke mall tiap hari. Anak kecil dikasih mall, diajak main ke toko mainan, pasti ada yang dibeli. Perempuan harusnya ngerti, bukannya malah nyusahin suami. Gak semua laki-laki itu punya kekuatan yang sama. Harusnya sebagai perempuan kita bangkit dan menolong mereka. Seperti saya bangkit ketika Jojo sakit. Demikianlah harusnya kalau kita punya suami-suami yang sakit, kita harus bangkit. Saya mengejar Tuhan, saya bilang, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang Tuhan mau dari hidup saya? Dulu Tuhan menciptakan saya itu buat apa? Saya akan lanjutkan di sesi kedua, bagaimana saya menemukan panggilan hidup saya. Tapi hari ini, saya ternyata punya kekuatan yang saya tidak pernah ketahui. Biasanya kita hanya fokus kepada apa yang kelihatan. Kemampuan masak, gunting rambut, semua yang kelihatan. Pinter nyanyi. Sementara kekuatan yang Tuhan tanam di diri saya ternyata berupa belas kasihan. Berupa kemampuan menelaah kebutuhan. Kemampuan untuk memikirkan bagaimana mensejahterakan masyarakat di pelosok-pelosok Indonesia. Kemampuan yang saya peroleh dari Tuhan ini, tidak saya peroleh dari bangku kuliah. Karena saya hanya sekolah teologi. Tapi luar biasanya, ketika saya menemukan kekuatan saya, tidak hanya Jojo yang ditolong. Hari ini saya menolong ribuan orang di Indonesia. Untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Amin. Ketika Anda bangkit dan menemukan kekuatanmu, saya kasih tahu, bukan hanya keluargamu saja yang ditolong, tapi Anda akan menjadi berkat dan dampak bagi orang banyak. Sampai satu saat beta jatuh, tengah ada yang peduli beta lah.